kami punya surat sekarang, kami punya hasil berapa persen dari hasil produksi itu. Ya, itu saja kami tambahkan. Terima kasih. Luar biasa, terima kasih. Kita berikan aplaus. Aplaus yang meriah, yang meriah. Ya. Baik. Sudah tidak ada lagi komisi. Silakan. Baik, ini komisi tapi ada sedikit masukan. Enggak apa-apa. Saya sampaikan. Baik, kalau ada masukan. Ya. Silakan. Baik, kebetulan saya wakil ketua bidang pariwisata dan kebudayaan. Satu komisi kan? Iya, satu komisi. Oh, tadi lupa ya. Ya, saya lupa Ya, menyampaikan. tidak apa-apa. Oke, Saya menyampaikan terkait dengan pengembangan pariwisata dan kebudayaan yang terjadi di tanah Papua saat ini. Saya berharap sekali ada kolaborasi antara pemuda, karena pariwisata merupakan sektor yang unggul yang bisa mendatangkan income buat daerah pesisir, daerah perkampungan, bahkan daerah yang memiliki naturalisasi yang sangat baik. Sehingga dalam event Rakorda, hal-hal ini juga kita bisa bahas, sehingga dalam setiap event kebudayaan, misalnya kita bisa jadwalkan dalam 1 tahun, misalnya pemuda bisa menggelar kegiatan pariwisata dan budaya, event-event budaya di satu daerah, terus dijadwalkan untuk tahun depan di daerah lain, sehingga kita memancing pariwisata, memancing turis bisa datang berputar dan mereka akan menghasilkan uang dolar di setiap kampung dalam masa 1 tahun. Jadi mohon izin, mungkin kita tambahkan pengembangan pariwisata dan kebudayaan harus pemuda berperan aktif, karena mereka yang memiliki hak wilayah, mereka yang memiliki wilayah, dan mereka harus mempelajari bagaimana pengembangan pariwisata. Cukup, sudah paham. Terima kasih. Oke. Saya tadi terkesan dengan penegasan tadi terkait publik Darus. Jadi kita melihat dinamika KNP ini kami cukup pada beradu argumen dari tahun 2021 sampai 2025 di Papua Pegunungan. Oleh sebab itu kami minta pernyataan itu harus dipertegas sebagai pimpinan DPD 1C Tanah Papua, bahwa pada Kongres Bogor 2018 Pak Rifai sudah mengakui kemenangan Haris Pratama, Nur Fardiansyah sudah mengakui kekalahan. Kemudian Rifai keluar dan bikin gerbong baru, itu dia melahirkan dualisme dan konflik pemuda se-Indonesia. Dan hari ini membuat pemerintah daerah juga bingung, karena hampir pemuda Papua Pegunungan hampir juga kelas. Artinya kita berbaku adu fisik, hanya masalah dualisme. Oleh sebab itu penegasan ini kita minta Rifai harus bertanggung jawab kepada seluruh pemuda Papua Pegunungan atau pemuda saudara Papua. Ya, Anda sebagai ketua KMP Riano Panjaitan harus menyampaikan permintaan maaf di publik bahwa saya yang melakukan kesalahan terhadap seluruh Indonesia, saya yang melahirkan dualisme itu harus disampaikan supaya pemuda tahu mana KMP yang benar. Terima kasih. Jangan mundur. 1 menit. Ya, 1 menit. Tapi ya. Ya, kalau 1 menit berarti saya untuk teknis saja, teknis untuk steering komite, supaya peserta Rakorda mempunyai keyakinan sungguh bahwa apa yang dihasilkan hari ini tidak tenggelam saja di sini, tapi kami akan follow up ini dan tindak lanjuti. Ya. Jadi perlu saya sampaikan dan perlu disepakati oleh kita semua. Nanti hasil-hasil ini percayakan kami tim perumus, bila perlu kalau misalnya Om dan Pak masih ada di Jayapura 1-2 hari ini, perwakilan dari masing-masing DPD untuk kita merumuskan lagi, ya bukan merumuskan tapi memperbaiki ya, mempertajam dan sebagainya, sistematikanya seperti yang tadi Ketua Supiori sampaikan, ada apa poin-poin yang perlu ditambah, ya perlu dipertajam, ya nanti kita godok lagi. Yang pertama, yang kedua, nanti yang tanda tangan itu pimpinan-pimpinan DPD 1 dan pimpinan-pimpinan DPD 2. Sehingga nanti mungkin panitia saya butuh nama lengkap ya. Nama lengkap ketua-ketua DPD yang hadir pada saat rakor ini. Ketua dan sekretaris. Ya, ketua aja ketua. Ya, karena kita tidak mungkin lengkap datang ya. Ketua saja. Ya, ketua DPD 1 dan DPD 2. Kalau DPD 1 tanda tangan semua kemarin sudah ada di saya karena kita sudah pernah kirim surat terbuka ke Presiden. Nah, nanti DPD 2 yang hadir ini kita minta lagi biar memperkuat. Ya, itu terkait dengan teknis. Kemudian seperti yang tadi Bung Ketua sampaikan,
bahwa Pak Menko Polhukam itu sudah menunggu hasil pertemuan kita ini, hasil rakor kita ini. Nah, kita berikan aplaus dulu. Amin. Nah, secara fisik memang ketua sudah ketemu Pak Menko Polhukam, kemudian ketum Haris pertama juga sudah ketemu Pak Dasko. Ya. Kita sudah bagi di grup ya. Kemudian juga Pak Ketua Papua Barat juga langsung bertemu dengan Pak Wapres. Nah, dan pasca pertemuan informal di pertemuan di Manokwari itu, Pak Wapres sudah langsung menerima surat DPD KMP Setanah Papua. Gitu. Nah, isi surat itu meminta kesediaan waktu Pak Wapres untuk kami menyuarakan aspirasi ini. Jadi semua jalan Tuhan nih, proses ini semua jalan Tuhan. Nah, sehingga terjadilah rakor ini. Nah, makanya ini rakor ini sangat penting. Pikiran-pikiran saudara-saudara ini yang luar biasa, kita akan ramu mempertajam dia lagi dan akan ditandatangani secara lengkap. Dan nanti Bung Ketua, bila perlu Papua Barat, Setanah Papua, nanti pimpinan-pimpinan Setanah Papua juga nanti yang akan ketemu Pak Wapres atau misalnya Pak Prabowo ya, terkait dengan aspirasi dari pemuda-pemuda Setanah Papua. Oke, habis ya? Oke, itu saja informasi. Terima kasih, waktu dikembalikan. Baik, sekali lagi terima kasih banyak untuk forum ini sangat terhormat dan luar biasa. Terima kasih untuk teman-teman tadi yang sudah memberikan masukan. Nanti kami coba untuk nanti melihat itu semua, tapi tadi sudah disampaikan oleh di meja pimpinan bahwa nanti ada tim perumus yang untuk mempertajam mungkin ada redaksi yang kurang atau apa dari tim perumus yang nanti. Saya kira dari tulisan yang kasar ini pasti semua teman-teman dan mungkin nanti tim perumus yang nanti mempertajam itu sudah tahu maksud dan tujuan dan arahnya itu paling teman-teman mereka sudah tahu. Sekali lagi terima kasih untuk teman-teman semua, terutama juga teman-teman terima kasih ya di Komisi B tadi sudah duduk, kita duduk baru tukar-tukar pikiran sampai ini. Dan terima kasih juga untuk pimpinan sini yang sudah beri kesempatan untuk kami berdiri di sini. Demikian, lain-lain kosong, selamat siang. Yang anggota kami mau sampaikan itu revisi undang-undang kepemudaan. Oh iya, itu dimasukkan nanti ya. Nanti kita masukkan. Itu saja. Tidak disampaikan di forum tiba-tiba tambah kan kira-kira ini muncul dari dunia atau di surga. Ya. Itu saja kan? Dan rekomendasi kami dengan harapan bahwa rekomendasi ini bisa menjadi representatif hati jiwa pemuda Papua, dan berharap juga dan minta tolong kepada teman-teman nanti merevisi. Paling saya kira teman-teman di tim perumus pasti luar biasa sudah tahu maksud dan makna daripada rekomendasi kami. Dengan meminta puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Ketua Komisi B menyerahkan rekomendasi. Atas nama meja pimpinan kami terima dan untuk ditindaklanjuti selanjutnya. Siap. Baik, lanjutkan terus persidangan kita. Kita akan masuk dalam pleno keempat. Tentang Dan pleno keempat ini saya akan menyerahkan mic ini kepada teman saya di sebelah. kiranya rekomendasi ini menjadi manfaat untuk pemuda Papua, masyarakat yang ada di istana dan lain. Baik, untuk melanjutkan